Selamat pagi pemirsa, kembali bersama saya Fadila Naswa Putri di acara Radar Berita. Wabah penyakit dan kuku atau PMK yang menyerang hewan ternak termasuk sapi kini tidak mempengaruhi harga daging sapi di pasar tradisional Jakarta. Ketua Jaringan Pemotong dan Pedagang Daging Sapi Indonesia, Asnawi, mengatakan wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK tidak mempengaruhi harga daging sapi di pasaran. Hingga saat ini tidak ada laporan kenaikan harga yang disebabkan oleh virus tersebut. Harga daging sapi di pasar tradisional berkisar di harga Rp140.000 hingga Rp150.000, turun dari harga Rp180.000 dibandingkan saat Lebaran. Penurunan harga tersebut disebabkan karena Lebaran yang sudah selesai, bukan karena PMK. Daging sapi yang disembelih dari hewan ternak yang terpapar PMK masih aman untuk dikonsumsi. Akan tetapi dengan catatan harus melalui proses perebusan dengan air panas bersuhu 95 derajat Celcius selama 15 sampai dengan 30 menit. Kementerian Pertanian atau Kementan menetapkan 6 wilayah yang dilanda wabah PMK pada hewan ternak. Wilayah tersebut tersebar di Provinsi Aceh dan Jawa Timur. Pada Provinsi Aceh, PMK sudah dideteksi di Aceh Tamiang dan Aceh Timur. Sedangkan di Jawa Timur, PMK terdeteksi di Gresik, Sidoarjo, Lamongan, dan Mojokerto. Saat ini pemerintah sudah melakukan 3 langkah antisipasi untuk hal ini, yaitu langkah darurat dengan turun langsung melalui pembatasan wabah agar tidak semakin menyebar dan mendistribusikan obat-obatan, vitamin, antibiotik, serta menyiapkan vaksin. Langkah kedua yaitu pengendalian agar wabah penyakit mulut dan kuku tidak semakin menyebar dan virusnya tidak bermutasi. Terakhir, langkah ketiga dengan melakukan pemulihan pada hewan ternak di Indonesia. Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI meminta pemerintah untuk melakukan pengawasan dan evaluasi pelajaran tatap muka atau PTM dengan kapasitas 100%. Hal ini penting untuk dilakukan agar dapat mencegah penularan kasus hepatitis akut misterius. Komisioner KPAI Retno Listiarti mengawasi aturan dalam Surat Keputusan Bersama atau SKB 4 Menteri yang mengizinkan membuka kembali kantin sekolah dengan kapasitas pengunjung maksimal 75%. Aturan dalam SKB 4 Menteri yang ditekan oleh Mendikbudristek, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri tersebut perlu dievaluasi kembali mengingat virus hepatitis akut misterius yang menyasar pada anak-anak menular melalui saluran pencernaan dan saluran pernafasan. Dalam kondisi saat ini, Retno menghimbau kepada orang tua agar membekali anak-anak ke sekolah dengan makanan dan minuman dari rumah yang sudah terjamin kebersihannya. Tambahnya, untuk mencegah penularan pencernaan, sekolah harus memberikan himbauan kepada warga sekolah dan orang tua untuk menjaga kebersihan dengan cara mencuci tangan menggunakan sabun, memastikan makanan atau minuman yang dikonsumsi matang, dan tidak menggunakan alat makanan bersama orang lain. Kemudian, untuk mencegah penularan hepatitis akut misterius melalui saluran pernapasan, warga sekolah dan orang tua harus selalu menerapkan protokol kesehatan COVID-19 seperti memakai masker, menjaga jarak, dan mengurangi mobilitas. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita di Radar Berita kali ini. Saya Fadila Naswa Putri dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.